selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua peserta malam hari ini. Hari ini saya akan memandu seminar ya, jadi seminar via Zoom, sebenarnya seminar mini. Dan pembicara kita hari ini ada Mas Iqbal, nama lengkapnya Muhammad Iqbal, ini kelahiran Lumajang, seorang bapak juga dari satu orang anak. Beliau merupakan lulusan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat, minat gizi dan kesehatan dari UGM, juga Fellow Short Course Community and Health Service dari Bendigo Kangen Institute Melbourne, Victoria. Nah, tema kita hari ini kan terkait dengan bagaimana sih teknik untuk melakukan konseling gizi online. Nah, pembicara kita ini sangat kompeten di bidangnya. Kenapa? Karena Mas Iqbal ini merupakan CEO dari ahligizi.id yang merupakan salah satu platform online pertama konseling gizi online. Ya, jadi sudah berkembang cukup lama ya, dari mulai website dan sekarang sudah ada aplikasinya di Android. Ya, jadi sudah ribuan konseling gizi yang masuk di ahligizi.id. Kemudian ada kurang lebih sekitar 400 ahli gizi yang tergabung di ahligizi.id. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita akan persilakan Mas Iqbal untuk memberikan materinya. Untuk Mas Iqbal, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Konita atas waktunya ya. Halo, bagaimana kabarnya teman-teman semua konselor ahli gizi ID. Jadi sebetulnya ini adalah tujuan acara ini adalah lebih kepada untuk sharing ilmu gitu. Jadi antar konselor ahli gizi ID. Jadi diutamakan itu. Tapi di sini pesertanya nggak cuma dari ahli gizi ID ya, tapi dari yang masyarakat umum pun juga ada di sini seperti itu, atau ahli gizi yang lain seperti itu. Mohon maaf juga, jadi mungkin kuota ini tadi mungkin belum dijelaskan sama Mas Aziz ya. Jadi kuota di Zoominar ini hanya dibatasi sebanyak 300 kayak gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan bisa lebih banyak lagi. Ini sepertinya juga sudah mulai berdatangan ya. Jadi bisa langsung saja saya mulai, mengingat kita sudah janji pukul 7 ya tadi mulainya. Baik. Saya diberikan topik untuk yang pertama kali ahli gizi talk ini adalah tentang teknik konseling gizi online ya. Jadi konseling gizi online ini nggak akan jauh-jauh, nanti ngomongin dengan platform apa itu ahli gizi ID ya gitu. Saya tidak banyak membahas tentang yuk join di ahli gizi ID, tidak, tapi saya lebih banyak tentang teori-teori bagaimana sebetulnya konseling gizi online itu. Nah, sebelum saya lanjut mengenai konseling gizi online, kita mungkin lebih membedah terlebih dahulu ya, apa sih sebetulnya konseling gizi kayak gitu. Nah, jadi menurut KBBI ya, jadi konseling sendiri itu adalah pemberian bantuan ya, atau bimbingan oleh konselor kepada konseli ya, untuk memberikan sebuah solusi ya, atau transfer ilmu kayak gitu. Jadi, dan juga bisa dikatakan juga ini sebagai penyuluhan. Jadi, untuk teman-teman jangan terlalu bingung apabila nanti kita bahas mengenai konseling dan konsultasi kayak gitu. Jadi, meskipun kalimatnya beda, tapi sesungguhnya itu hampir sama. Jadi kita samakan saja. Jadi kita samakan persepsi bahwa konseling itu adalah kurang lebih sama dengan konsultasi gizi. Nyaris sedikit bedanya. Jadi itu dulu yang perlu kita ketahui. Jadi nanti jangan bingung kalau ada istilah konsultasi gizi. Baik, lanjut ya. Nah, kenapa sih harus konsultasi konseling gizi online kayak gitu loh? Kan pertanyaan yang pertama muncul kan harusnya itu ya. Memangnya kenapa kalau misalkan konseling gizi biasa kayak gitu? Mungkin ini adalah hal yang lumrah ya untuk para ahli gizi, dan saya rasa di sini hampir semuanya ahli gizi kayak gitu. Konseling itu hal yang umum untuk ahli gizi, dan mungkin ini salah satu kompetensi yang harus dikuasai oleh ahli gizi kayak gitu. Nah, mungkin hal yang nggak biasa adalah kenapa harus online kayak gitu. Nah, inilah 5 alasan kenapa kita harus beralih ke konseling gizi online. Jadi yang pertama itu adalah tentu saja ya, karena pandemi COVID-19. Kenapa? Ya jelas, kan menurut protokol pencegahan COVID-19 kan kita nggak boleh nih, untuk
sangat dibatasi sekali ya, sangat dibatasi sekali untuk bertemu klien kayak gitu. Karena kalau misalkan untuk ahli gizi yang bekerja di rumah sakit, itu hampir tidak bisa membedakan kayak gitu, mana yang positif, mana yang tidak sebelum tes PCR kan kayak gitu. Nah, sedangkan tes PCR sendiri keluarnya seminggu kayak gitu, kurang lebih kayak gitu. Meskipun ada yang kilat sih sebetulnya, tapi kan tetap butuh waktu seperti itu. Nah, ini juga demi keamanan ahli gizi dan kliennya juga kayak gitu. Jadi, siapa yang berani sekarang jadi nggak gampang-gampang ya sekarang untuk konsultasi gizi maupun juga dokter pun sama juga rata-rata memakai APD yang lengkap kayak gitu. Jadi daripada kita ribet-ribet karena ini, ya mending kita lain aja kan kayak gitu. Kemudian yang kedua adalah era industri 4.0 ya, plus disruption era. Jadi ini adalah kombinasi yang epic ya untuk menghancurkan inovasi-inovasi yang lama, yaitu konseling gizi secara offline kayak gitu atau biasa. Bukan berarti itu nggak penting, nggak, tetap komunikasi secara primer itu tetap dibutuhkan kayak gitu. Tapi ini adalah jadi salah satu solusi. Dan kita tahu sendiri bahwa inovasi akhir-akhir ini itu berkembang sangat cepat kayak gitu. Dan antar inovasi itu saling membunuh kayak gitu. Nah, maka kita harus mengikuti zamannya kayak gitu. Yang ketiga, berkaitan dengan yang kedua adalah this is future style. Jadi ini adalah mungkin ke depan telemedicine ya atau e-health ini adalah hal yang lumrah kayak gitu. Jadi konseling gizi yang online mungkin sekarang jadi hal yang aneh atau mungkin baru kayak gitu ya. Jadi ke depan mungkin teman-teman perlu tahu juga, insya Allah ini bakal jadi hal yang lumrah kayak gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang mungkin kalau teman-teman perhatikan ya, itu tidak ada di 10 atau 20 tahun yang lalu. Tapi saat ini ada. Contohnya apa? YouTuber. Kita nggak pernah menyangka kalau YouTuber itu ada jadi pekerjaan. Instagram influencer, kemudian freelancer gitu, seperti itu. Itu dulu bukan pekerjaan. Yang namanya pekerjaan ya kerja di perusahaan, masuk kantor, kemudian PNS dan seterusnya ya kayak gitu. Jadi ahli gizi rumah sakit itu yang lumrah kayak gitu. Dan perlu kita ketahui bahwa mungkin saja ini juga bisa juga konseling gizi online itu jadi pekerjaan tersendiri kayak gitu. Kalau ke depan mungkin kayak gitu. Kemudian yang keempat adalah fleksibel ya. Fleksibel, tidak terikat tempat dan waktu, bahkan kita nggak perlu bermake up ria ya kayak gitu, mau berangkat sepatunya yang mana, celananya yang mana, bajunya yang mana dan seterusnya kayak gitu ya. Belum lagi harus pakai lipstik dan seterusnya, ribet banget kayak gitu. Nah, dengan seperti ini fleksibel dan tidak terikat tempat dan waktu. Mau malam pun bisa, pagi pun bisa, segala macam bisa. Karena jarak jauh ya. Kemudian yang kelima adalah cost efektif. Kita mungkin bisa bertemu dengan klien kita di Jakarta, dengan kita posisi misalkan sekarang ada di Surabaya kayak gitu, itu tanpa langsung bertemu kayak gitu. Jadi nggak perlu ke sana naik pesawat atau naik kereta segala macam, cukup dengan teknologi yang sudah ada kayak gitu. Atau mungkin klien tidak perlu datang ke rumah sakit kayak gitu atau ke klinik ya untuk bertemu dengan ahli gizi. Jadi sangat-sangat murah. Ini bisa menekan biaya sewa kliniknya mungkin kayak gitu atau datang ke kliniknya dan seterusnya. Sewa tempat itu ya. Nah, kemudian sebelum kita membahas lebih dalam mengenai konseling gizi online, kita harus tahu tipe komunikasi online itu apa sih kayak gitu. Jadi komunikasi online itu ada dua tipe. Yang pertama adalah sinkronus ya atau secara langsung yang dia mendapatkan feedback secara real time, dan asinkronus yang tidak langsung, yang dimana feedbacknya atau tanggapannya itu tidak secara langsung. Contohnya kalau sinkronus itu ada video call, kemudian voice call atau seperti ini ya, Zoom kayak gitu, itu real time ya, atau chat WA dan seterusnya, itu secara real time. Kemudian ada komunikasi asinkronus, contohnya email, forum, Kaskus mungkin, atau Facebook groups, atau rekaman video, rekaman suara YouTube, itu asinkronus ya. Jadi komunikasinya nggak ada timbal baliknya. Jadi bergantian dulu. Seperti itu. Ini yang perlu kita ketahui dulu. Kemudian kenapa sih konseling gizi itu sebaiknya modelnya itu asinkronus kayak gitu? Kenapa? Karena yang pertama adalah konsultasi gizi itu tidak darurat seperti itu ya. Beda dengan orang kecelakaan harus masuk UGD. Itu nggak ada ceritanya langsung dikonsulkan ke ahli gizi. Tidak, biasanya masuk ke bangsal dulu seperti itu. Nah, dan misalkan kalau sinkronus, misalkan teleponnya itu biasanya hanya untuk darurat ya. Nah, itu aturan tidak tertulisnya seperti itu.
Kemudian yang kedua tadi sudah dibahas, itu tidak perlu berdandan ya. Tidak perlu berdandan, pakai baju yang bagus, kemudian persiapan ketemu klien seperti apa sih, itu nggak perlu semuanya kayak gitu. Kemudian tidak terkendala faktor psikologis ya. Misalkan moodnya jelek, habis marahan dengan istrinya, suaminya, atau habis marah dengan temannya, atau yang lainnya gitu, yang menyebabkan moodnya jelek. Kalau mood sudah jelek, berangkat kerja itu ketemu klien tuh, kliennya pun juga akan merasa ini kayaknya ada yang nggak beres gitu, atau nggak tidak merasa senang gitu. Jadi karena energi positif tuh, energi negatif tuh menyalur ya, begitu juga dengan energi positif. Kemudian bisa mempersiapkan jawaban dengan benar-benar matang. Kenapa? Karena ada jeda waktu di sana. Jadi contohnya email ya. Kalau kita dapat email sekarang kan kita nggak harus balas saat itu juga ya. Beda dengan WA atau beda dengan telepon. Kalau kita ditelepon orang, misalkan ditelepon ya, kita harus menyiapkan jawaban saat itu juga kayak gitu. Artinya apa? Jawaban tidak benar-benar matang. Bisa saja itu jawaban spontanitas kalau misalkan via telepon kayak gitu. Beda halnya dengan email kayak gitu. Ini contohnya ya, asinkronus. Itu ketika ada pesan masuk, itu masih ada waktu kita sebagai ahli gizi untuk mempersiapkan jawaban-jawaban terbaik seperti itu, atau mencari-cari referensi dan seterusnya kayak gitu ya. Kemudian tidak terburu-buru menjawab ya. Klien juga memahami yang namanya email ya pasti nggak harus langsung dijawab. Tapi ketika telepon atau WhatsApp itu klien nggak memahami, atau nggak ada satupun orang itu yang suka ketika di WhatsApp tuh centang 2 kemudian biru atau hijau ya, kalau sudah dibaca biru ya, centang 2 biru, kemudian didiamkan selama 1 jam. Kira-kira apa namanya persepsi kita sebagai yang nungguin jawaban? Pasti mangkel kayak gitu. Alah, di-read doang gitu loh. Jadi diri doang tuh sakit ya kayak gitu. Baik, kemudian jawaban dapat dibaca calon klien lain ya, kalau asinkronus itu, atau ahli gizi lain sebagai pelajaran. Jadi apa namanya, kita tidak perlu mengulang-ulang jawaban ya. Jadi biarkan klien itu bisa mendapatkan jawaban lainnya. Atau misalkan kayak di YouTube ya, kita bahas saja salah satu topik gizi kita bahas. Ketika ada yang tanya gimana, ya sudah tinggal suruh nonton apa namanya YouTube-nya. Kemudian nanti ke konsulnya dari mana, bisa via chat atau yang lainnya kayak gitu. Jadi satu materi bisa untuk banyak klien. Kemudian selanjutnya itu terlihat serius ya. Kenapa? Karena matangnya jawaban tadi itu sehingga kelihatannya serius gitu. Karena kalau orang asal jeplak itu kelihatan sebetulnya. Jadi ini sebetulnya benar nggak sih jawabannya kayak gini? Nah kadang-kadang tuh seperti itu. Kemudian kekurangan asinkronus itu yang pertama adalah masih banyak yang malas baca. Nah, malas baca ini menyebabkan mispersepsi ya kayak gitu. Jadi kebanyakan kalimat ini kan panjang ya kalau misalkan di asinkronus ini. Jadi karena kita butuh menjelaskan sesuatunya itu dengan teks ya. Jadi akhirnya banyak orang tuh kadang-kadang malas baca atau bahkan mispersepsi juga karena gara-gara malas baca itu tadi. Kemudian yang ketiga itu tidak cocok untuk orang yang tidak sabaran ya. Jadi ini nggak cocok sama sekali. Tapi insya Allah kalau kalau orang untuk konsultasi gizi itu tidak pasti mengharapkan jawaban terbaik ya, meskipun dia harus bersabar seperti itu. Kita lanjut masuk ke tips konsultasi gizi online. Nah, sebelum itu kita lihat dulu di sini ada di layar teman-teman semuanya kan sejawat, bisa dilihat di sini salah satu percakapan ya, konsultasi antara klien dengan ahli gizi yang ada di ahli gizi ini saya ambil tapi saya sensor gitu. Ini kira-kira kayak gimana kalau konsultasi kayak gini? Ada klien tanya nih tentang hoax nggak sih kalau makanan buah-buahan tuh bisa dimakan dalam satu waktu bersamaan. Contohnya ini apa benar? Kemudian ahli gizi jawab hoax gitu ya. Nggak ada masalah menurut saya dari segi jawaban. Nah, coba kita bedah masalahnya di mana. Oke? Nah, pertama tipsnya adalah apresiasi klien atau pasien ya. Nah, lakukan ini tuh di awal komunikasi setelah salam atau sapa ya. Jadi kalau misalkan kliennya tuh ada yang bilang assalamualaikum ya dijawab waalaikumsalam. Kalau selamat pagi ya selamat pagi. Kalau halo ya halo juga. Intinya lakukan greeting di awal apapun itu dan sapa gitu. Dan apresiasi, terima kasih sudah menghubungi kami, atau terima kasih sudah berkonsultasi di Dieduke, terima kasih sudah berkonsultasi di Ali Gizi ID, dan selamat Anda telah berkonsultasi di sini dan seterusnya gitu. Artinya apresiasi usaha klien itu untuk bertemu kita.
kayak gitu. Kenapa? Ahli gizi ini profesi baru gitu ya. Profesi baru yang kita perlu kenalkan kepada masyarakat pentingnya profesi ini kayak gitu. Jadi bahwa kita tuh ada dan kita tuh memberikan solusi tentang permasalahan gizi kayak gitu. Jadi apresiasi. Nah, tadi sedangkan di kasus sebelumnya tuh gak ada apresiasi ya, ujuk-ujuk hoax gitu. Nah, kasus selanjutnya adalah tips selanjutnya adalah calling the name personalized kayak gitu. Jadi panggil namanya untuk apa ya, keakraban kayak gitu. Gunakan sapaan yang bersahabat, tapi ya nggak sok kenal gitu loh. Om, gimana Om kabarnya? Wah, sok kenal banget kayak gitu ya. Atau Mas atau Bang gitu atau apalah gitu ya. Udah dan seterusnya. Itu ya bener itu personalized ya, sapaan, tapi dia lebih kepada apa namanya sok kenal aja gitu. Nah, maka gunakan sepertinya Pak atau Bu atau sekarang yang sudah umum ya, itu Kak ya, kayak gitu. Halo Kak, sapa Kak Donald atau terima kasih Pak Budi atau Bu Budi kayak gitu ya. Tapi pastikan kita tidak salah salah apa ya? Salah arti ya. Pastikan namanya itu tidak ambigu laki-laki dengan perempuan. Contohnya tuh Dwi, Catur, Firdaus itu kan bisa dipakai laki-laki, bisa dipakai perempuan ya. Jangan sampai kita salah menyapa misalkan halo Mbak Firdaus ternyata itu Pak Firdaus namanya atau Mbak Dwi ternyata Pak Dwi gitu kan. Jangan sampai salah gitu. Kemudian keep private dan anonymous kayak gitu. Jadi jangan sebutkan nama atau apa namanya sapaan, usahakan tetap menjaga privasinya gitu. Karena ada beberapa orang yang tidak ingin dibuka secara publik mengenai namanya kayak gitu. Seperti itu ya. Jadi sapa dengan namaan. Itu akan lebih baik. Kemudian ini ada kasus lagi. Kira-kira kayak gimana? Coba dianalisis. Ini sangat singkat sekali kasusnya. Selamat siang, dia sudah klien sudah menanyakan selamat siang, greeting, saya mau menanyakan secara sopan segala macam. Jawabannya coba apa? Menyakitkan nggak dijawab kayak gini? Faktor resiko penyakit ginjal. Sakit nggak? Ya, Mas. Agak Kenapa? nyelkit. Gitu ya, sakit nggak ya? Sakit kayak gitu loh. Ya kayak misalkan gimana sih kalau misalkan kita itu sudah ngomong panjang lebar bla 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 segala macam ternyata jawabannya y gitu doang. Wow, gitu ya. Jadi dengan prinsip 1 2 tadi kita juga harus mengenal tips yang ketiga atau prinsip yang ketiga dalam konsultasi gizi yang online. Yang ketiga adalah jawaban yang berkualitas kayak gitu ya. Kalau misalkan kita terlalu capek untuk membuat teks yang panjang, kemudian dan seterusnya ya, dengan rujukan-rujukan jurnal segala macam, silahkan menulis artikel yang bagus, yang kredibel, di mana artikel tersebut itu bisa jadi rujukan dan template. Jadi ketika kita ada pertanyaan yang sama, itu cukup kasih rujukan artikel tersebut, kayak gitu. Ya tentunya artikelnya harus artikel yang baik, kayak gitu ya. Artikelnya tuh harus artikel yang evidence based, yang memang benar-benar powerful. Supaya apa ya? Supaya jawaban-jawaban kita tuh jadi jawaban yang berkualitas kayak gitu. Kemudian jelaskan sejelas-jelasnya, tapi tidak panjang lebar dan tidak bertele-tele ya. Kemudian kalau bisa sepadat mungkin. Kenapa? Space-nya kan terbatas kayak gitu. Kalau misalkan kita sampai 10 paragraf, ya itu namanya bikin cerpen kayak gitu ya. Atau bikin novel kayak gitu. Jadi nggak perlu. Jadi cukup sepadat mungkin kayak gitu. Tapi jelas gitu. Nah, ini ada lagi contoh. Waduh, ini contohnya siapa nih? Gitu ya. Nah, ini adalah untungnya ini contoh yang baik ya, kayak gitu. Ini saya ambil contoh juga di website Ahli Gizi ID. Ini dulu belum ada di Dukit ya, si Ahli Gizi ID. Jadi ada greeting ya, menyapa for personalized, hi Nobia, namanya memang Nobia kayak gitu. Kemudian dia salam, ya dijawab salam seperti itu. Kemudian sudah menjelaskan, dijelaskan secara singkat, kemudian dijawab secara padat juga dan kaya seperti gitu ya isinya. Dan juga di akhir juga diberikan terima kasih, good luck and stay healthy. Terus jangan lupa, nah ada senyumnya. Ini yang salah satu contoh yang bagus juga. Nah, itu juga berkaitan dengan tips yang keempat, yaitu konseling tidak sekedar transfer ilmu ya. Ini
Jadi, tapi di dalamnya tuh ada nilai-nilai motivasi dan harapan yang harusnya kita sampaikan kepada klien kayak gitu atau kepada konseli. Nah, bila perlu doakan ya semoga bisa tercapai dengan cepat atau mudah-mudahan apa namanya misalkan mencapai target berat badannya atau mudah-mudahan penyakitnya sudah terangkat dan segala macamnya itu akan tersentuh sampai ke hatinya kayak gitu ya. Jadi apa hati ke hati lah kayak gitu. Komunikasi hati ke hati itu kalau bisa terjadi di sini kayak gitu. Jadi karena apa? Karena kita nggak sekedar transfer ilmu. Kalau sekedar transfer ilmu saja nggak ada sentuhan psikologis di sana itu akan terasa kaku kayak gitu. Jadi komunikasi pun juga harus luwes. Kemudian selanjutnya jangan lupa pakai emoticon. Small and simple but powerful kayak gitu. Ya kan? Kalau kita chat ya, di dalam chat itu kita akan dikasih senyum kayak gini, itu rasanya adem, jadi nggak jadi panas. Atau dikasih telangkup tangan atau kasih jempol, oke sip kayak gitu ya. Itu memang remeh temeh sih, tapi powerful kayak gitu. Dan segala macam kesalahan persepsi saat kita memberikan apa namanya konseling atau memberikan materi itu hilang dengan sendirinya gara-gara hal sederhana ini gitu. Maka lakukanlah kayak gitu. Kemudian selanjutnya, nah ini contohnya ya. Ini kan semoga bermanfaat, dikasih senyum ya. Nah ini kan senang orang kayak gitu. Sudah jawabannya enak, padat, jelas, kemudian dikasih senyum. Dibandingkan dengan yang tadi kayak gitu ya. Yang tadi resiko penyakit ginjal kayak gitu doang tuh. Wow. Nah, kemudian solusi yang terakhir adalah gunakan platform. Dia Dukit salah satunya, tapi tidak harus kayak gitu. Jadi ada banyak platform untuk konsultasi gizi kayak gitu bisa memang yang khusus kalau di Dukit ini memang khusus untuk bertemunya ahli gizi dengan dengan klien ya kayak gitu dengan klien atau pasien beberapa kayak gitu gunakan platform kenapa karena supaya tidak repot ya dan memenuhi semua syarat-syarat untuk digunakan sebagai konsultasi gizi dan komunikasinya itu juga asinkronus jadi supaya lebih maksimal kayak gitu dan ini memang didesain untuk para ahli gizi tapi nggak harus pakai ini monggo terserah kayak gitu dan alhamdulillah di sini memang seperti tadi sudah dijelaskan sama Mbak Konita juga bahwa sejauh ini yang sudah terdaftar di sini itu di ahli gizi ID ya sebagai konselor itu kurang lebih 400 terakhir berapa ya 450-an kalau nggak salah kayak gitu. Kemudian itu kita klasifikasikan menjadi 3 jadi ada yang memang kita verifikasi dari ijazahnya saja sarjana gizi atau diploma gizi. Kemudian ada juga kalau sudah STR-nya itu valid, jadi ada STR-nya juga. Jadi itu kita kasih badge untuk ahli gizinya gitu. Jadi mungkin kapan-kapan kita ngobrol mengenai lebih dalam lagi mengenai aplikasi ini dan ahli gizi ID kayak gitu. Atau mungkin setelah ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi. Baik, itu saja mungkin dari saya. Kita mungkin nanti lebih banyak ngobrol di sesi tanya jawab ya, kayak gitu. Terima kasih atas waktunya. Saya kembalikan ke Mbak Konita.